Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam takdir, yang menentukan segala sesuatu. Dan tugas kita ialah ridha kepada apa yang telah ditakdirkannya, apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah taala tetapkan kita hari ini untuk mau belajar bersama-sama mengenai ridha kepada qada dan qadar. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan masih di pembahasan ridho yang wajib, yaitu di poin ar-ridho bil qada wal qadar. Qala musannif hafizahullahu ta'ala, ar-ridho al-wajibu bil qada wal qadar huwa ma yuwazi as-sabr. Ridho yang wajib berkaitan dengan qada dan qadar, yaitu adalah sesuatu yang yuwazi as-sabru, itu seiring dan sejalan dengan kesabaran, berbanding lurus dengan kesabaran. Wahwa adamul jazi'i indal masaibi wan nawazil, yaitu tidak adanya keluh kesah ketika tertimpa musibah. Watom anatul qalbi, dan tumak ninahnya hati, tenangnya hati. Walhamdulillahi ala kulli halin, dan pujian pada Allah atas segala keadaan. Wa ma'rifati annama qadahullahu wa qadarahu innama huwa li hikmati, dan dia mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan itu semata-mata karena hikmah, ada hikmahnya. Ya'lamuha subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengetahui hikmah tersebut. Pengetahuan seorang hamba tentang ketetapan Allah dan takdirnya itu pasti ada hikmah, maka itu menjadikan dia hatinya tenang dan tidak ada keluh kesah. Maka itu alamat seseorang itu dia ridha terhadap qada dan qadar Allah. Fatarda biha qadarahullahu fatarda bima qadarahullahu minal maridi, maka engkau ridho dengan apa yang Allah takdirkan berupa sakit, wal fakri, kefakiran, wadoyikil hal, kondisi yang sempit, wasu'il ma'isah atau pekerjaan yang susah, yang sulit, wanahwi dalika, dan yang semisal itu. Watardo bima qasamahullahu laka min zaujatin, engkau ridho dengan pembagian Allah, yaitu berupa pasangan hidup, suami atau istri. Wa in kanat laisat bidati jamalin, meskipun misalnya pasangan itu tidak termasuk kategori cantik atau tampan. Wa ma qasamahu laka min auladin, dan engkau ridho terhadap pembagian Allah, yaitu berupa anak-anak. Wa in kanu qilatun, meskipun mereka itu jumlahnya sedikit. Au kanu minal banat, atau engkau diberi anak berupa anak perempuan. Watardo bi qabilatika wa qaumika alladina khalaqakallahu fihim, dan kau ridho terhadap kabilah, yaitu suku, ras, dan kaummu yang di mana Allah ciptakan engkau di kaum tersebut, dalam ras tersebut. Wa in kanu aqallu syarifan wa raf'atan, meskipun kaum itu, ras itu, suku itu sedikit dari sisi kemuliaan dan derajatnya, minal ghairihim, dibandingkan dengan selain mereka. Wa mimma yunafi ridho bil qada'i wal qadar. Nah, setelah beliau menyampaikan alamat atau tanda-tanda keridhaan dalam berbagai sisi dan beberapa sisi, kemudian beliau sebutkan di antara perkara yang menafikan ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu syakul juyubi indal masaib, menyobek-nyobek kerah baju ketika tertimpa musibah, atau menyobek-nyobek baju pada umumnya. Walat tomal khudud, dan menampar-nampar pipi, wanihayah halal mayit, dan meratapi mayit. Itu diantara perkara yang menafikan niyahah halal mayit. Wa mimma yunafi ar-ridha bil qada wal qadar, dan diantara perkara yang menafikan qada dan qadar adalah musibatul intikharillati fasyad wa tafasyad bainal ba'dil muslimin,
yaitu musibah berupa bunuh diri yang tersebar di kalangan sebagian kaum muslimin. Fakam sami'na an syababin qatala nafsahu li musibatin khalat bihi. Dan berapa banyak kita dengar pemuda yang dia membunuh dirinya karena musibah yang menimpa dirinya. Wa kam sami'na an fatatin ahlakat nafsaha li fajiatin nazalat bihi. Dan berapa banyak kita mendengar juga para pemudi dia membinasakan dirinya, itu membunuh diri karena musibah mu'allamah. Itu karena musibah yang berat yang menimpa dirinya. Itu wujud tidak adanya ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang menafikan juga ridho terhadap qada dan qadar Allah adalah taski wa tasakhatu indan nas, yaitu mengeluh dan marah kepada manusia atau benci terhadap sesuatu yang ada pada diri manusia. Dan di antara perkara yang menafikan juga ridho terhadap qada dan qadar adalah i'tiqadun, sebuah keyakinan dolamallahu lahu, bahwa Allah itu telah berbuat dolim padanya. Jadi meyakini Allah itu berbuat dolim padanya. Wa nahu huwal mustahiqu li nikmatillati an'amahallahu ala fulanin au ala fulanin. Jadi dia merasa menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat yang Allah karuniakan, nikmat itu kepada fulan atau fulan. Jadi ketika dia melihat orang lain mendapat nikmat dan dia tidak mendapat nikmat yang sama, dia merasa Allah itu telah dolim pada dirinya. Gitu. Warida bil qada wal qadar, dan ridho terhadap qada qadar huwa alladzi yasmihi ba'dul ulama ar-ridho anillah. Sebagian ulama memberi sebutan itu adalah ridho terhadap Allah. Dan nanti dibawakan di sini ada perbedaan. Wal farqu baina ridho billah wa ridho anillah. Apa bedanya antara ridho billah dan ridho anillah? Kalau diterjemahkan sama aja. Gitu. Ridho kepada Allah dan ridho kepada Allah. Tapi di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ridho billah dengan ba itu adalah tadullu ala manzilatillahi robban wa ilahan. Ridho pada ridho billah itu maksudnya ridho Allah itu sebagai Allah, sebagai Rob dan sebagai ilah. Itu berkaitan dengan manzilah, kedudukan Allah di hati seorang hamba. Adapun ridho anillah, maka itu berkaitan dengan tadullu ala fi'lillah, menunjukkan pada perbuatan Allah. Jadi ridho billah itu ridho Allah sebagai Rob, sebagai ilah. Adapun ridho anillah itu ridho ketika Allah menetapkan qada dan qadarnya. Jadi berkaitan dengan perbuatan Allah. Ana ridho billah, adapun ridho terhadap Allah huwa ar-ridho bi rububiyatihi, yaitu ridho terhadap rububiyah Allah. Wa uluhiyatihi, uluhiyah Allah, wa wahdaniyatihi, keesaan Allah. Wa ridho bi ifradi bil ibadah, dan ridho mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa anal hukmalahu faqat la li ghairihi, dan hanya berhukum kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Wa annardha bima syara'a, dan engkau ridho atau kita ridho terhadap apa yang Allah syariatkan. Jadi berkaitan dengan kedudukan Allah sebagai Rabb dan segala konsekuensinya. Wa hadza la yakunu illa lil mu'minin, dan ridho seperti ini hanya ada pada orang mukmin. Fal kufaru laisu bi radina billah. Adapun orang kafir itu tidak akan ridho billah, tidak ridho Allah sebagai Rabb dan segala konsekuensinya. Wa amar ridho anillah, adapun ridho terhadap Allah yaitu anillah, bahwa antardho bima qadahu wa qadarahu, yakni engkau ridho terhadap apa yang Allah tetapkan dan takdirkan. Wa ma akhtasa minal maqadiri wal arzaq, dan ridho terhadap apa yang Allah takdirkan dan Allah berikan sebagai rizki, tetapan Allah. Jadi berkaitan dengan perbuatan Allah. Ridho billah dan ridho anillah. Wa hadza minal mumkini an yadkhula fihil mu'minu wal kafir. Dan pada pembahasan ini, ranah ini, maka memungkinkan masuk di dalamnya itu mukmin dan kafir. Faqat tajidu musyrikan indahu ridon bil qada'i wal qadar. Maka engkau dapati ada orang musyrik yang dia itu juga ridho terhadap qada dan qadar. Waqat tajidu kafiron ya tamasaku indal musibah. Maka engkau dapati ada orang kafir yang dia itu menahan diri, dia bisa sabar ketika tertimpa musibah. Bal yaqulu laka, bahkan berkata padamu, ana muqtani'un
anna hadza qada'un wa qadarun. Saya itu merasa cukup. Jadi sudah qanaah, merasa cukup bahwasanya ini adalah memang ketetapan dan takdir Allah. Wa hunaka ba'du tariki as-shalah bil kulliyah. Dan di sana itu ada sebagian orang yang meninggalkan sholat seluruhnya. Indahum imanun bil qada'i wal qadar. Tapi mereka itu punya iman terhadap qada' dan qadar. Dia tidak sholat, tapi dia kalau sudah ditetapkan ya dia yakin ini ketetapannya Allah. Dan itu banyak di Jogja gitu. Dan aqua ya. Aqwa min ba'dil musallin. Lebih kuat bahkan daripada sebagian orang yang sholat. Di tempat kita banyak kan mbah-mbah gitu kan yang kalau Yesus kersane Gusti Allah, nerimo ing pandung. Padahal ya belum tentu dia sholat, ya mungkin enggak. Bahkan sebagian memang enggak sholat. Ya. Wong kula niki anu kok. Sing penting niku lak nggih rami. Wong Gusti Allah niku mesti adil. Wong niki meng karing lakoni kok. Cuma tinggal melaksanakan. Artinya apakah itu? Oh, iya. Artinya mereka dididik dari kecil tuh sikap bahwa terima apa yang Allah tetapkan dan mereka menyebutnya Allah tuh. Gusti Allah. Pasti baik, nanti kamu dapat kemuliaan. Nerimo ing pandung. Itu kan Jogja sekali itu. Iya. Karena memang di dalam falsafah Jawa itu kan memang yang kuat Islam. Sampai ada istilah orang Jawa itu orang yang sudah tidak Islam kan wong Jawa ilang Jawa nih. Itu artinya dia tidak lagi Islam. Itu sampai disebut wong Jawa ilang. Dan makna Jawa itu bisa bermakna bagus. Saya ingat simbah saya itu di Mojokerto bilang gitu. Arek iku lho gak Jawa. Maksudnya anak itu tidak baik gitu. Tidak dermawan. Tidak dermawan. Iya. Arek iku lho Jawa mbak ibuke gitu. Anak itu baik banget udah ibu. Kalau gak patek Jawa berarti gini. Iya, maknanya bisa gitu kan. Iya. Konotasinya ke sana. Jadi sampai segitunya. Iya. Iya. Ini bukan berarti yang tidak Jawa terus Bukan, gak Jawa, bukan. ya. Ini Di kalangan orang Jawa Iya. istilah itu umum. Ya gitu. Iya. Menunjukkan betapa besarnya. Pengaruh Islam. Iya. Pengaruh Islam terhadap Islam kultur dalam kita. kultur. Dan makanya dulu kita itu dikenal sebagai Al-Jawi, bukan Nusantara. Iya, iya. Nusantara. Dan bukan hanya Pulau Jawa ya. Iya. Bukan Biladul Jawa itu meliputi wilayah yang lebih luas daripada Nusantara. Melayu. Kalau Ardul Jawa lebih luas. Kalau Ardul Jawa, Pulau Jawa. Biladul Jawa itu lebih luas dibanding Nusantara. Nusantara tidak meliputi Aceh dan tidak meliputi Kepri. Tanjung Pinang bukan wilayah Nusantara. Karena Hang Tuah bisa mengusir Mojopahit, bisa mengusir Gajah Mada. Gajah Mada bisa mati di Aceh. Gitu. Karena itulah saya sedih kalau disebut Nusantara. Kenapa? Karena Nusantara itu mengeluarkan Tanjung Pinang, kerajaan yang dulu berdiri sama dengan Turki itu. Iya. Apa itu yang ada kopi Nah, bukan ya? Apa iya, itu? iya. 12 yang Ya, sekian rempah ya, 7 rempah, 9 rempah itu. di mana wilayah sebagian masuk Malaysia sekarang ini. Bintan. Aceh, Bintan itu bagiannya Bagian saja. saja. Ya. Kalau saya itu tahunya itu ketika membaca Arapegon. Belajar tentang Arapegon waktu itu sejarahnya, terus disebut Arab Jawi. Bahkan di Malaysia masih menyebutnya Arab Jawi. Saya pikir, loh, kok Arab Jawi? Arab Jawa. Saya pikir Jawa, Pulau Jawa. Ternyata bukan, maknanya bukan itu. Ya, kawasan. Kawasan. Ya, Ashabul Jawiyin itu berarti wilayah yang lebih luas dibanding Nusantara dan lebih luas dibanding Indonesia sekarang. Sebagian merujuk seluruh Asia Tenggara Plus, ya. itu adalah masuk dalam Biladul Biladul Jawa. Biladul Jawa itu ya Asia Tenggara plus. Ya. Nah, itu menarik tuh kalau dibahas. Ya. Ya. Intinya ini tadi kita menarik untuk melihat pengaruh Islam itu terhadap kultur masyarakat khususnya Karena memang di sini nggak dibicarakan tentang geopolitik. Ya. Dan beliau lanjutkan wala buta min ijtima'il amroini ma'an fil mu'minin. Kemudian tidak bisa dipastikan bahwanya ada terkumpul dua perkara pada seorang mukmin secara bersamaan, yaitu ar-ridho billah war ridho anillah. Jadi ridho billah dan ridho anillah itu terkumpul pada diri seorang mukmin secara bersamaan.
Mal ilmi bi anna ridha billahi a'la sya'nan wa arfa'a qadran. Dan mengetahui bahwa ridho terhadap Allah, yaitu Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, itu lebih tinggi kedudukannya. Li'anna mukhtasun bil mu'minin, karena itu dikhususkan hanya untuk orang yang beriman. Karena orang kafir tadi kan tidak yakin bahwa Allah itu sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, itu hanya orang yang beriman saja. Sehingga kedudukan ar-ridho billah itu a'la, itu lebih tinggi daripada ridho anillah. Karena ridho anillah itu tadi ada irisan, ada kemungkinan bahwa orang-orang kafir yang tidak sholat pun mereka itu bisa ridho terhadap qada dan qadar Allah. Faridho billahi rabban min akadil furudi bi ittifaqil ummah. Dan ridho terhadap Allah itu termasuk fardu yang ditekankan sesuai dengan kesepakatan umat ini. Faman lam yarda billahi rabban falayasihu lahu islamun wala amalun. Siapa yang tidak ridho Allah sebagai Rabb, maka Islamnya dan amalnya itu tidak sah. Tidak sah. Ini menarik memang ya, pembahasan ridho billah dengan ridho anillah. Terlanjutkan Kalau ini kita cukupkan terus ini dibahas karena pembahasannya agak beda dikit. Oh gitu. Oh enggak, tidak apa-apa. Tapi sebelum ditutup, saya jadi ingat ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, yang dipuji oleh Rasul karena akan ada lelaki yang dijamin Allah masuk jannah. Padahal orangnya masih ada bersama para sahabat. Sampai Abdullah bin Amr bin Al-As itu sangat pengen tahu apa tuh amalan lelaki ini. Dan ternyata di dalam syarah itu lelaki itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang satunya karena ridho dengan ketetapan Allah atasnya dan atas orang-orang di sekitarnya. Sure. Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, mungkin itu yang kita baca pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, Masya Allah. Saking ya. Iya, sedemikian. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, karuniakan hidayah kepada kita fil Islam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan iman kita, tambahkan ketakwaan kita, dan Allah takdirkan kita ini wafat dalam keadaan Allah Ta'ala ridho sepenuhnya kepada kita, kita ridho sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.